CRTV or CRTV with me, Roy Berti. Ya. This time atau saat ini judul yang saya ambil adalah Sustainable Tourism atau kita sebut dengan nama pariwisata berkelanjutan. Banyak sekali definisi ya tentang pariwisata berkelanjutan. Dan saya menurut pendapat saya ya pariwisata berkelanjutan itu adalah pariwisata namanya berkelanjutan. Jadi jika ini hari ada, tentu besok tetap ada, ya, minggu depan tetap ada, ya, dari generasi sekarang ke generasi berikut tetap ada. Jangan sekarang ini ada objek wisatanya misalnya, 3 tahun kemudian sudah tidak ada objek wisatanya. Nah, itu tidak disebut dengan pariwisata berkelanjutan. Jadi pariwisata berkelanjutan namanya berkelanjutan. Jadi ada dan tetap ada. Itu definisinya menurut pendapat saya. Nah, beberapa hal yang harus mungkin wajib hukumnya ya, untuk pembangunan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Jadi sekali lagi menurut pendapat saya itu beberapa hal ini adalah yang pertama, memberikan keuntungan kepada masyarakat. Jadi keuntungan ekonomi. Jadi masyarakat itu harus dilibatkan ya, di dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Karena kalau masyarakat itu mendapatkan keuntungan ekonomi, ya, namanya manusia, jika kita mendapatkan pendapatan dan mereka itu bisa ada taraf hidupnya naik, itu akan mereka akan senang ya. Jadi mereka akan menjaga, jadi mereka akan menjadi frontliner di dalam menjaga pariwisata ini. Nah, pariwisata ini ya ada daya tarik wisatanya, alamnya, mereka akan jaga alamnya. Seperti itu. Kemudian juga masyarakat dalam hal ini ya perlu untuk diberikan pendidikan baik bahasa asingnya, Inggris atau bahasa asing lainnya, pendidikan soal bagaimana menjaga alam yang ada. Nah, ini sangat perlu, dan ini ya menurut pendapat saya ini juga salah satu dari ya program yang harus dikerjakan oleh pemerintah ya. Jadi yang pertama, memberikan keuntungan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan keuntungan kepada wisatawan. Jadi kenapa saya sebut harus memberikan keuntungan kepada wisatawan? Keuntungan di sini bukan keuntungan secara pendapatan, secara uang, tidak. Tapi bagaimana masyarakat, bagaimana wisatawan dia merasa puas. Jika dia merasa puas pada saat berwisata di Indonesia ataupun di Sulawesi Utara, karena saya berada di Sulawesi Utara, dengan sendirinya itu dia akan menceritakan ya kepuasannya kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, maupun apalagi ini zaman medsos, wah, cepat sekali itu mereka langsung banyak orang tahu, wah, di Sulawesi Utara Indonesia ini mantap, super double mantap. Jadi berwisata di Sulawesi Utara super double mantap. Nanti akan banyak orang datang, dan mungkin bisa memungkinkan dia juga bisa datang ya, karena merasa puas, itu akan bisa memungkinkan ya untuk kembali berwisata di Sulawesi Utara Indonesia. Jadi seperti itu. Dan keuntungan lainnya yang mungkin yang harus didapatkan oleh wisatawan itu wawasan. Ya, wawasan yang diberikan oleh masyarakat mungkin. Jadi ada pengetahuan baru yang mereka bisa dapatkan dari
masyarakat lokal. Itu kedua. Yang ketiga, ini industri pariwisata. Jadi industri pariwisata ini perlu juga mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi industri pariwisata ini, ya, hotelnya, penginapannya, resortnya, ya mungkin para penjual, ya, atau penjual makanan ringan, restoran, juga penerbangan, transportasi laut, ya, darat. Jadi mereka juga wajib hukumnya untuk mendapatkan keuntungan. Ini menurut pendapat saya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang wajib mendapat keuntungan adalah pemerintah. Ya. Bayangkan kalau misalnya pemerintah juga tidak mendapatkan keuntungan dari pariwisata berkelanjutan ini, nanti sebentar jalan rusak, pemerintah sudah tidak punya uang untuk bangun sarana prasarana. Ya, jangan sampai terjadi, ya, bangunnya cepat, nah, tidak ada biaya pemeliharaan. Nah, ini yang akhirnya, ya, tidak tercapai yang saya sebut pariwisata berkelanjutan. Kalau sekarang itu aspal beton, ya, sampai generasi berikut tetap aspal beton. Yang namanya berkelanjutan, jangan sekarang aspal beton, berikutnya sudah penuh lubang-lubang. Nah, itulah saya sebut pemerintah perlu mendapatkan keuntungan. Ya, jangan bangun, misalnya pas bangun toilet, wah, toiletnya bagus-bagus, tunggu 3 bulan, ya, setelah selesai event atau apapun sudah rusak. Kenapa? Karena mungkin tidak mendapatkan keuntungan dari objek wisata yang ada, yang dibuat, ya. Akhirnya tidak ada biaya pemeliharaan, seperti itu mungkin. Jadi itulah yang disebut pemerintah juga perlu mendapatkan keuntungan, ya, dari pajak mungkin, dari retribusi, ya, seperti itu, dan hal lainnya. Di samping, ya, yang telah saya sebutkan tadi, ini hal yang very important. Jadi alam, nature atau lingkungan ini juga harus mendapatkan keuntungan. Jadi perlunya semua pihak, ya, baik masyarakat, pemerintah, para pebisnis, stakeholder pariwisata maupun wisatawan itu wajib hukumnya untuk menjaga kelestarian alam. Ya. Kenapa saya sebut wajib hukumnya untuk menjaga kelestarian alam? Ya, bayangkan kalau misalnya alam sudah menyediakan, ya, sesuatu untuk semua bisa mendapatkan keuntungan, tetapi kita tidak lestarikan. 1-2 tahun banyak sekali pengunjung datang, ya, karena tidak dilestarikan akhirnya rusak. Tunggu 3-4 tahun orang datang, wah, sudah rusak. Ini yang saya sebut, ya, alam itu yang saya sebut, ya, tidak akan berkelanjutan jika sudah rusak. Siapa lagi yang mau datang? Nah, seperti itu. Jadi alam itu perlu dilestarikan, ya. Dan bukan hanya alam, menurut pendapat saya, ya, cara soal pariwisata berkelanjutan, alam dilestarikan, jaga keseimbangannya, kemudian, ya, kearifan lokal dan budaya ini memang perlu untuk dilestarikan, seperti yang saya sebut tadi, alam. Nah, jika yang saya katakan tadi itu semua terpenuhi, ya, ini keuntungan ini tercapai, saya yakin bahwa namanya yang disebut dengan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan itu pasti dia akan lanjut terus. Sekarang, besok, kemudian berikutnya, dari generasi sekarang sampai generasi berikutnya. Dan memang perlu kita menyadari bahwa
ya, tidak semudah membalikan tangan ya, untuk mencapai yang kita sebut dengan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Ya, tidak semudah membalikan tangan, tetapi jika semua pihak itu sepakat, ya, sepakat untuk kita harus lakukan yang namanya sustainable tourism dan mulai melangkah, dan melangkah, ya, saya yakin Sulawesi Utara akan menjadi destinasi wisata berkelanjutan. Sampai jumpa, selamat malam.